Ya teman-teman, kita langsung saja kita naik ke kandangnya. Ini kandangnya super teman-teman. Banyak sapi jumbo, kita akan datang di sini melihat sapinya, koleksinya. Dan nanti kita akan tanya-tanya untuk cara perawatannya. Dan tentunya rahasia pakannya agar sapinya menjadi jumbo-jumbo. Wah, ini mantap sekali nih yang di depan sini. Sapinya super jumbo ini. Kita nanti akan tanya bobotnya dan cara perawatannya. Lagi mandi nih kayaknya sapinya. Kita sambil wawancara ya. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa Pak? Tugiat. Pak Tugiat. Pak, ini koleksi sapinya ada berapa ekor Pak? Ini sementara ini tinggal 7. Tinggal 7. 7 ekor teman-teman. Dan lokasi kandang di sini daerah mana Pak? Ini Brongkol. Ini namanya Brongkol Maju Mapan Farm. Maju Mapan Farm. Kalau kita bicara dengan Brongkol tuh terkenal dengan duriannya ya Pak? Betul ya. Cuman kebetulan ini baru musim daun, bukan durian. Iya. Musim daun ya. Pak, ini ngomong-ngomong cerita awal mula beternak sapi ini mulai tahun berapa Pak? Kurang lebih 5 tahun yang lalu kita mulai lagi. Kalau sebelumnya sih saya memang dari SMP udah piara sapi. Jadi untuk ilmu peternakan sapinya udah ngelotok ya Pak? Ya, sampai mencetak sapi jumbo ini yang 1 ton ini yang kanan ya. Bobotnya 1 ton ada Pak? Kurang lebihnya hampir ya? Hampir 1 ton. Kita lihat tadi kok bobotnya kelihatan hampir 1 ton ya. Mantap sekali ya. Dan selama mulai dari SMP beternak sapi ini apa aja Pak kendala yang dialami Pak? Ya kalau namanya kita piara nyawa itu kendala banyak ya. Kendala ya sapi sakit, mati, ya kesehatannya itu terganggu. Pokoknya banyak kalau yang namanya piara hewan. Padahal kita juga sudah maksimal miaranya, pemeliharaannya. Kebanyakan tuh kalau sakit tuh apa? Kembung atau gimana? Sakit itu batuk biasa. Batuk ya? Ya, batuk itu sulit untuk diatasi kalau sudah kronis. Oh, batuk sapi ada ya Pak? Oh, ada batuk kalau udah kronis susah. Susah ya? Diatasi, ya. Akhirnya dijaga ya Pak? Ya, ya kalau ada pernah satu meninggal itu ya kita kubur. Ya, dikubur? Bobot berapa pernah itu meninggal Pak? Ya 4-5 kintal. 4-5 kintal, wah lumayan juga ya Pak ya? Saya nggak mau potong, saya kubur, yang ngubur juga ada itu. Oh iya. Kalau jenis pakannya apa Pak ini? Pakan apa? Pakan hijauan atau tambahannya? Oh ada aja, tambahan juga ya Pak? Ya pakan tambahan kan termasuk comboran itu. Kalau comboran itu ampas tahu, roti, singkong, kadang-kadang saya campur dengan katul. Itu tiap sore aja atau pagi juga? Pagi sore. Pagi sore? Ya. Dan untuk hijauannya berupa apa Pak? Hijauannya itu ya kadang-kadang jerami, kadang-kadang selonjono. Kalau di tempat kitanya masih banyak ya kita selonjono. Tapi kalau sudah menipis ya kita campur dengan jerami. Ngomong-ngomong Pak, ini menjadi pencetak sapi-sapi jumbo unggulan ini Pak. Itu gimana Pak? Pengalamannya berapa tahun Pak ini merawat sapi untuk menjadi besar ini? Saya kalau dari umur kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan, itu sekitar 18 bulan di kandang sudah besar. Sudah besar Pak ya? Kira-kira bobotnya dari beli bakalan berapa kilo Pak? Bakalan itu umur 3 bulan 4 bulan mungkin ya 2 kintal kali, 2 kintal. 2 kintal ya? 2 kintal. Terus selama 18 bulan. Ini ya yang besar ini. Itu beratnya tambahnya bisa sampai segini ya? Banyak sekali Pak ya? Ini di kandang sini belum 2 tahun. Belum 2 tahun ya? Yang ini. Sudah sebesar ini ya, mantap sekali teman-teman. Kita diberikan ilmunya dengan
pemberian pakan tambahan. Dan ngomong-ngomong tadi ada nyebutin roti juga ya? Ya, roti. Roti dikasih juga ya? Ya, roti, mantap. Roti reject. Roti reject ya? Juga saya ambil kualitasnya yang masih bagus. Yang masih bagus. Tapi ada ya suppliernya ya Pak? Untuk Oh, ada. Dari pabrik roti di sini. dari pabrik roti. Ya, saya sebutkan nanti. Iya betul. Ya ini yang bikin cepat gemuk ya ternyata. Tapi untuk dari kita lihat dari perutnya itu enggak ada deklong, menandakan sapi yang sehat ya Pak ya. Mantap. Ini ada masnya yang lagi mandiin. Itu mandiannya setiap hari apa Pak? Setiap hari pagi ya gini hari ini. Setiap pagi dimandikan ya. Nanti siangnya ambil rumput. Untuk perawatan kotoran sendiri dipakai untuk gas ya Pak? Ya, ini kotoran ini begitu dibersihin langsung masuk ke reaktor biogas di sini. Yang di sebelah mana? Ini di bawah. Oh, di bawah sapi. sini. Kita manfaatkan untuk reaktor biogas. Langsung masuk ya Pak ya? Masuk kapasitas 12,5 kubik. Itu dipakai selama Pak? 12 kubik itu pokoknya setiap hari itu sisa-sisa, nggak pernah kurang gas. Berarti nggak beli gas ya Pak ya? Enggak, sudah sekitar 5-6 tahun. Wah mantap. Ini untuk sirkulasi gasnya ini datangin orang atau sendiri Pak? Ya awal-awal sih kita wajib sendiri, setelah itu baru kita cari orang untuk gali untuk Ini ya Pak ya? begini, ya. Ini pembuangan pertama. Pembuangan pertama. Dari degister, istilahnya reaktor ini degister keluar ke pembuangan pertama, itu yang kedua. Ini outlet pertama ini ada fungsinya Mas. Ini fungsinya untuk menutup gas yang sampai keluar. Ini yang pembuangan pertama. Kalau yang outlet kedua itu sudah biosluri, sudah berbentuk pupuk cair, sudah bisa dimanfaatkan, diaplikasikan ke kebun sudah bisa. Wah mantap ya. Nanti kita akan bisa belajar lebih detailnya teman-teman. Ini untuk nanti ada yang belajar boleh Pak sama Boleh. tentang biogasnya ini sangat bermanfaat sekali ya. Selain mencetak sapi unggulan bobot 1 ton, juga memanfaatkan kotoran sapinya sebagai biogas untuk masak tiap hari. Jadi nggak usah beli gas, sudah bisa masak ya Pak ya. Mantap sekali. Ini ngomong-ngomong Pak, kalau untuk mendekati kurbanan ini Pak ya, ini harga-harga sapinya berapa Pak ini? Bisa disebutin nggak Pak? Itu Yang paling jumbo Pak? 55. Yang paling jumbo 55 juta. Nah, kita geser sebelahnya. Kalau sebelahnya ini kayaknya belum siap ini Mas. Belum siap. Mungkin yang nomor 3 ini. Oh ya, kembali ke yang jumbo lagi Pak ini. Ya. Ke spesifikasinya gimana? Poelnya Baru poel 2 pasang, juga baru masih renggang begini Mas. Bisa dicek, itu baru 2 pasang. mintanya 55. 55 juta. Terus nomor 3 Yang nomor 3 ini saya minta 40. 40 juta. Ya. Kira-kira bobot berapa ya? Bobot 700 apa? ya 700 up ya? up. Poelnya Ini sepasang. pasang kayaknya juga. Ini baru lepas ya ini. Terus sampingnya yang dipegang Masnya? Kalau itu masih pedet Mas, Belum bakalan siap lah ya? Sudah bakalan, ini baru semester pertama. Semester pertama. Ya, Kalau semester pertama gimana Pak? ya semester pertama itu kan dalam taraf pemeliharaan ke tingkat semester kedua. Kalau saya kan, jadi nanti ada peningkatan soal pakan tambahannya. Mungkin kalau yang semester pertama pakannya seandainya umpama 1 kilo, semester keduanya mungkin sudah 1,5 kilo, nanti semester ketiganya itu kan sudah semester akhir mendekati untuk keluar kandang, nah itu mungkin sudah 2 kilo. Sudah siap ya? Itu mungkin Terus samping-sampingnya juga masih bakalan ya Pak? masih. Ini ada termasuk breeding, juga ini? satu breeding nih. Breeding? Mencoba ya. Oh mencoba breeding. Ya, ini Terus lagi jantannya ikut breeding. mana Pak? Ini jantannya kita dari IB. IB. Dari Ungaran. Dari Ungaran. Ya.
Sama apa Pak rencananya? Ini saya suntik simental. Simental juga. Oke, nanti kita lihat hasilnya juga. Dan berarti yang dijual baru itu ya Pak ya? Ya ini sama ini. Iya, nomor 3 sama nomor 1 yang paling jumbo. Nah, monggo teman-teman yang mau cari sapi untuk kurbanan segera saja karena ini sudah mendekati kurban, banyak orang-orang juga mencari kurbanan. Yang jumbo-jumbo semakin langka ini. Nanti nomor kontaknya bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Nanti bisa kontak-kontak langsung sama pemiliknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih Pak atas informasinya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.